Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait penentu kelulusan P1, P2, P3, P4, yang mana di sini titik aman 215 poin auto lolos, kira-kira ada afirmasi 100%, P2 P3 di ranking ya. Catat P2 P3 wajib dapat nilai tinggi. Nah, ini tentunya bagi teman-teman guru honorer baik itu P2, P3 maupun P4 itu wajib bersiap untuk mengikuti tes CAT BKN teman-teman, karena itu menjadi salah satu penentu utama eh, untuk bisa lulus teman-teman ya menjadi ASN P3K guru. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Baik, di sini penentu kelulusan P1, P2, P3, P4, titik aman 215 poin auto lolos, ada afirmasi 100%, P2 P3 di ranking ya. Catat P2 P3 wajib dapat nilai tinggi. Langsung saja teman-teman ya, kita tutup poin ke informasinya. Jadi di sini salah satu informasi yang kami dapatkan dari salah satu media yaitu gpnn.com teman-teman ya. Di sini dikatakan daftar passing grade P3K guru 2023 tertinggi hanya 215 poin. Ada afirmasi 100% ya. Di sini kita lihat ya, Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu telah menetapkan nilai passing grade ya untuk P3K guru 2023. Nilai passing grade ini untuk menentukan kelulusan pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru tahun ini pada kebutuhan umum. Jadi untuk yang pelamar kebutuhan umum itu nantinya akan ada nilai passing grade-nya teman-teman ya. Sedangkan kalau pelamar kebutuhan khusus P1 tinggal penempatan, P2 P3 tidak menggunakan nilai ambang batas tapi langsung perankingan. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman sekalian. Di sini dikatakan juga Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen mengatakan pelamar pada kebutuhan umum ini terdiri dari honorer yang bekerja kurang dari 3 tahun. Kemudian ada lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Sesuai Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023, pelamar pada kebutuhan umum ini menggunakan nilai passing grade P3K guru 2023 untuk menentukan kelulusan. Nah, jadi cek saja teman-teman ya, Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 ya. Karena di situ ada penjelasan mengenai pelamar kebutuhan khusus dan pelamar kebutuhan umum. Terutama bagi pelamar kebutuhan umum ini nantinya itu teman-teman P4 itu penentu kelulusan Bapak Ibu itu wajib melewati ya nilai passing grade P3K guru 2023 sebagai penentu kelulusan ya. Ingat, pelamar umum wajib melewati nilai ambang batas atau passing grade teman-teman ya. Sedangkan untuk pelamar umum P3K guru yang memiliki sertifikat pendidik itu mendapatkan afirmasi 100% dari nilai kompetensi teknis. Jadi bagi pelamar umum yang punya serdik nantinya itu akan mendapatkan afirmasi 100%, berarti aman untuk kompetensi teknis, dan jika ada formasi itu sangat berpotensi untuk lulus mendapatkan nilai tertinggi teman-teman ya, karena ada serdiknya. Berarti ada bonus 100% dari nilai kompetensi teknis. Seperti itu kira-kira ya, itu yang wajib teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman ya. Di sini dibahasakan nilai passing grade hanya untuk pelamar P3K pada kebutuhan umum. Ingat ya, sedangkan pelamar pada kebutuhan khusus hanya diambil nilai terbaik sesuai ranking. Nah, jadi penentu kelulusan dari pelamar prioritas 3, ingat ya, penentu kelulusan untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu adalah berdasarkan nilai terbaik sesuai ranking ya. Nah, jadi terjadi perankingan siapa nilai terbaik, siapa nilai tertinggi, itulah yang menjadi penentu kelulusan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan formasi teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Khusus guru lulus PG. Nah, bagaimana dengan guru lulus PG? Di sini jelaskan khusus guru lulus PG teman-teman ya.
khusus guru lulus PG P3K 2021 atau P1 itu nantinya akan langsung penempatan. Ini langsung dikatakan oleh Deputi Suharman kepada gpnn.com. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi untuk P1 ini aman ya, tinggal penempatan aja. Mudah-mudahan formasinya oke teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Sedangkan P2 dan P3 itu berdasarkan nilai ranking terbaik. Sebagaimana kalau kita perhatikan di Kemenpan RB ya, nomor 649 untuk bobot nilai. Jadi nantinya itu akan ada kompetensi teknis tambahan, tapi ini istilahnya bisa diadakan oleh pemerintah, bisa juga tidak teman-teman ya. Yang mana diktum ke-19 dikatakan bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 itu sebesar 30% teman-teman dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini teman-teman ya, diktum ke-25 teman-teman harus lihat ya bahwa untuk P2, P3, P4 jumlah soal secara keseluruhan itu 145. Itu terdiri dari soal kompetensi dan wawancara ya. Yang mana untuk seleksi kompetensi teknis itu berjumlah 90 soal teman-teman ya. Kompetensi teknis ini berjumlah 90 butir soal. Kemudian seleksi kompetensi manajerial itu 25 butir soal teman-teman ya. Kemudian seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal teman-teman. Kemudian wawancara itu adalah 10 butir soal teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Untuk P2, P3 dan pelamar umum untuk soalnya ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan salah satu penentu kelulusannya untuk P2, P3 itu terkait dengan pembobotan nilai. Di sini ada keistimewaan yang mana untuk pembobotan nilai seleksi kompetensi teknis untuk P2, P3 itu tidak ada istilah benar salah. Semua opsi jawaban ada nilainya. Di sini dikatakan teman-teman ya, jelas sekali bobot jawaban benar paling rendah. Nah, jadi teman-teman ketika memilih jawaban yang ternyata bobotnya itu paling rendah, maka teman-teman dapat poin 1. Nah, dapat poin 1. Tapi kalau teman-teman mendapatkan bobot jawaban benar tertinggi, nah loginya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mendapatkan bobot nilai paling tinggi, maka nanti bobotnya itu 5 teman-teman. Nanti untuk P2 P3 nanti mendapatkan nilai 0 untuk bobot soalnya di kompetensi teknis SJT itu apabila tidak menjawab. Nah, ini luar biasanya teman-teman ya untuk P2 dan P3 ya. Mantap sekali ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan juga ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk kompetensi manajerial, bobot jawaban paling benar 1 dan nilai paling tinggi 4 serta tidak menjawab 0 ya. Jadi sama ya. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosiokultural bobot jawaban paling rendah benar dan nilai ya. Kita lanjut di sini kira-kira nilai bagaimana. Nah, ini diktum ke-27 ya. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara 670 ya, 670 dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk seleksi kompetensi manajerial sosiokultural dan 40 untuk wawancara. Wow. Jadi nilai maksimal ya, nilai kumulatif tertinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara berarti semuanya benar jawabannya itu ada sebanyak 670 teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.